ini kita akan jalan-jalan di Kremlin dan sekitarnya. Banyak objek wisata di pusat kota yang menarik untuk dikunjungi. Untuk mencapai pusat kota, kita lebih nyaman menggunakan transportasi umum. Kita akan naik metro atau kereta api bawah tanah. Pertama kita akan masuk Museum Armory Chamber. Jadwal masuknya pukul 10, pukul 12, pukul 14 dan pukul 16. Kita hanya bisa membeli tiket 45 menit sebelum jadwal masuk. Di sini kita bisa sewa audio guide. Syaratnya menyimpan kartu identitas atau sejumlah uang sebagai jaminan. Museum Armory Chamber yang sudah ada sejak abad ke-14, awalnya merupakan ruangan tempat menyimpan benda-benda koleksi pribadi para pangeran dan Tsar Moskow. Pada tahun 1803, atas perintah Tsar Alexander I, tempat tersebut dijadikan museum untuk menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dari mulai abad ke-12 hingga abad ke-19, di antaranya baju-baju kerajaan, senjata-senjata, kereta kerajaan, perhiasan emas dan perak, dan lain-lain. Setelah dari Museum Armory Chamber, kita akan jalan-jalan di dalam area Istana Kremlin Moskow. Kremlin Moskow yang dibangun sejak abad ke-14 merupakan salah satu benteng tertua dan bersejarah di dunia yang ada di kota Moskow. Pada masa Uni Soviet, Kremlin Moskow merupakan kediaman resmi Sekjen Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, Kremlin Moskow merupakan kediaman resmi Presiden Federasi Rusia. Di dalam area Kremlin Moskow terdapat meriam Sard. Meriam Sard merupakan senjata artileri pribadi Tsar Rusia yang dibuat tahun 1586, sedangkan kereta dan bola dekoratifnya dibuat tahun 1859. Sebuah mahakarya artileri berat dan salah satu meriam terbesar di dunia pada masanya. Meriam ini kaliber 890 mm dan beratnya 39,3 ton. Walaupun artileri ini dirancang untuk pertempuran penuh, namun tidak pernah digunakan untuk bertempur. Satu-satunya pernah disiagakan dengan meriam lain pada tahun 1591, ketika pasukan Kazighirai mendekati kota Moskow. Selain meriam Sard, di area Kremlin terdapat pula lonceng Sard yang dibuat tahun 1730 atas perintah Permaisuri Anna Yoanovna untuk mengenang masa pemerintahannya bagi keturunannya kelak. Lonceng tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana fungsinya.
Tingginya sekitar 6,24 meter, diameter sekitar 6,6 meter dan beratnya sekitar 202 ton. Pada tahun 1737 ketika terjadi kebakaran hebat, lonceng SART ini pecah dan terkubur di dalam tanah selama kurang lebih 1 abad. Pada sekitar pertengahan abad ke-19, lonceng ini diangkat dan dipasang di halaman Kremlin. Setelah dari Kremlin, kita akan menuju Alexander Garden, makam pahlawan tak dikenal dan tugu api abadi, yang berada di belakang benteng Kremlin. Di taman ini terdapat makam pahlawan tak dikenal dan api abadi. Awalnya, pada musim semi tahun 1966, di kilometer 41 Jalan Moskow-Leningrad, daerah Zelenograd ditemukan kuburan massal. Dalam kuburan tersebut ditemukan jenazah prajurit lengkap dengan seragamnya, namun tanpa lencana. Jenazah tersebut diusulkan dimakamkan dekat tembok Kremlin untuk memperingati kekalahan tentara Jerman dalam Perang Patriotik Agung, tahun 1941 di dekat kota Moskow. Dan pada 3 Desember 1966, jenazah prajurit tersebut dimakamkan dekat tembok Kremlin. Pembangunan komplek peringatan makam pahlawan tak dikenal dimulai dari tahun 1966. Pada tanggal 8 Mei 1967, komplek ini diresmikan sebagai komplek peringatan makam pahlawan tak dikenal untuk mengenang pahlawan yang gugur dalam Perang Patriotik Agung, tahun 1941 sampai dengan tahun 1945. Di tengah-tengah tugu peringatan, tertulis, "Namamu tak dikenal, tapi jasamu abadi." Sejak tanggal 12 Desember 1997, dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam setiap hari, di pos nomor 1, di samping api abadi, berdiri petugas jaga dari prajurit pasukan pengamanan kepresidenan, yang bergantian setiap 1 jam sekali. Di sini pula tempat peletakan karangan bunga, para tamu penting kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat, yang berkunjung ke Rusia.
rame banget di Kremlin. Dari Memorial Makam Pahlawan Tak Dikenal, kita akan berjalan menuju Lapangan Merah dan Saint Basil Katedral, yang merupakan destinasi wisata utama di kota Moskow. Kita bisa melihat bagaimana keramaian wisatawan, baik lokal maupun internasional. Walaupun udara dingin, tidak menyurutkan para wisatawan untuk menikmati keindahan kota Moskow. Lapangan Merah, dalam bahasa Rusia disebut Krasnaya Ploshad, yang artinya lapangan yang cantik, berada di pusat kota Moskow. Lapangan ini merupakan alun-alun utama kota Moskow dan Rusia dengan luas sekitar 24.750 meter persegi. Pada zaman dahulu, alun-alun ini digunakan sebagai pusat perdagangan. Di era Uni Soviet, Lapangan Merah dijadikan tempat parade dan demonstrasi militer. Setelah runtuhnya Uni Soviet, selain digunakan untuk parade militer dan upacara kenegaraan, Lapangan Merah dijadikan untuk kegiatan umum. Setiap pergantian musim, di Lapangan Merah berlangsung festival musim dingin, musim panas, musim semi dan musim gugur. Di lapangan ini juga berlangsung berbagai macam konser, pameran, bazar, dan lain-lain. Kita bisa melihat, pada festival dan bazar musim dingin tahun ini, banyak dijual barang-barang dari usaha kecil dan menengah dari berbagai daerah di Rusia, hasil kerajinan, dan kulineri Rusia. Festival dan bazar musim dingin ini biasanya berlangsung sejak awal Desember sampai dengan akhir Februari. Memasuki bulan Maret, akan berlangsung festival dan bazar musim semi. Давайте, самый сильный, оп, и еще, сильнее, замечательно, последний, умница, молодец, еще два, Сара, самый сильный, кого?